Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niken Agnes Erwin dari program studi manajemen. Pada hari ini saya akan menjelaskan jenis-jenis investasi disertai kekurangan dan kelebihan. Pada saat saya menjelaskan, Anda diharapkan memfokuskan terhadap apa yang saya sampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya memulai. Jenis-jenis investasi adalah 1. Saham. Pemegang saham memiliki kepemilikan dalam perusahaan tersebut dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham serta dividen jika perusahaan membagikannya. Kelebihan dari saham, saham mempunyai potensi return tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam berinvestasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai dana yang diinvestasikan atau menciptakan aliran pendapatan pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Agnes Erwin dengan NIM 2020-10028. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Yang pertama, tingkat risiko investasi. Melakukan investasi berbeda dengan menabung, di mana terdapat risiko kehilangan uang. Suatu investasi yang mendapatkan keuntungan tinggi, tingkat risikonya akan tinggi pula. Oleh karena itu, jika seorang investor ingin mendapatkan keuntungan besar dari investasi, harus siap dengan risiko kehilangan uang apabila terjadi kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, nama saya Niken Agnes Erwin dengan NIM 2020-10028. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk investasi dalam instrumen derivatif dan perbedaan antara masing-masing instrumennya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Derivatif menjadi salah satu instrumen investasi keuangan yang sudah terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia, bersama saham, reksadana, obligasi, dan instrumen lainnya. Namun derivatif sendiri termasuk salah satu jenis instrumen investasi keuangan yang belum banyak orang tahu, terutama mereka yang masih pemula di bidang investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niken Agnesa Erwin dengan nomor stambuk 2020-10028. Di sini saya menceritakan bagaimana ketika saya mempunyai uang 1 miliar, apa yang harus saya lakukan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Yang pertama saya lakukan adalah berinvestasi. Cara yang pertama yang saya lakukan mendapatkan uang sebanyak 1 miliar ini adalah melakukan berinvestasi. Karena investasi adalah aset atau barang yang diperoleh dengan tujuan menghasilkan pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini mengacu pada peningkatan nilai aset dari waktu ke waktu. Ada berbagai produk yang bisa saya pilih seperti saham, reksadana, properti, kripto, tanah, dan sukuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Niken Agnes Erwin dengan nomor stambuk 2020-10028. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait teori-teori yang di atas secara mendetail, termasuk ciri, tujuan, rumus, dan lain-lain yang dianggap perlu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Yang pertama itu teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar adalah konsep
dalam ekonomi keuangan yang mengasumsikan bahwa harga saham dan aset keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia secara tepat. Ciri-cirinya, tidak ada kesalahan sistematis. Yang kedua, harga mencerminkan semua informasi. Tujuannya utama dari teori efisiensi pasar adalah untuk menggambarkan bagaimana harga saham dan aset keuangan berkembang berdasarkan informasi yang tersedia. Hal ini juga digunakan untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. Rumusnya, adapun rumus tidak ada rumus matematis eksplisit dalam teori efisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya atas nama Niken Agnesa Erwin dengan nomor stambuk 2020 10028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku dalam pasar modal dan apa saja jenis instrumen yang ada di pasar modal. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan yang berfungsi sebagai dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Fungsi pasar modal ini adalah sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat atau investor. Contoh instrumen investasi pasar modal. Yang pertama itu saham. Saham merupakan instrumen investasi yang paling umum digunakan hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena saham dapat memberikan keuntungan yang besar. Saham diidentifikasi dengan penyertaan modal seorang atau pihak tertentu dalam suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Niken Agnesa Erwin dengan nomor stambuk 2020 10028. Di sini saya akan menjelaskan sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia disertai jumlah emiten yang terdaftar di dalamnya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai. Yang pertama adalah energi. Sektor saham energi adalah sektor saham yang mencakup perusahaan produk atau jasa yang berkaitan dengan ekstraksi energi. Perusahaan energi yang masuk dalam sektor saham ini merupakan perusahaan yang mencakup energi tidak terbarukan atau fossil fuels. Yang kedua, barang baku. Sektor saham barang baku terdiri dari perusahaan yang menjual produk atau jasa yang nantinya digunakan industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi. Contohnya seperti perusahaan yang memproduksi bahan kimia, materi konstruksi, kemasan, wadah, pertambangan logam atau mineral non-energi, serta produk kayu dan kertas. Yang ketiga, perindustrian. Ini mencakup perusahaan yang menyediakan produk atau jasa untuk dikonsumsi industri, jadi bukan oleh konsumen. Produk atau jasa yang dihasilkan adalah produk atau jasa yang diolah kembali untuk menjadi bahan baku. Jenis perusahaan yang masuk dalam sektor saham ini antara lain dirgantara, pertahanan, produk konstruksi, produk listrik dan mesin. Sedangkan untuk jasa yang masuk dalam sektor saham ini antara lain pengolahan lingkungan, percetakan, pemasok barang dan juga jasa profesional. Yang keempat, barang konsumen primer. Sektor saham ini merupakan sektor saham yang berisi perusahaan yang menyediakan barang dan jasa yang dijual ke konsumen atau kebutuhan utama. Kebutuhan tersebut tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang masuk dalam sektor saham ini misalkan perusahaan makanan, minuman, supermarket, apotek, hingga barang rumah tangga. Yang kelima, barang konsumen non-primer. Jenis perusahaan yang masuk dalam sektor saham barang konsumen non-primer antara lain industri kendaraan, peralatan rumah tangga, alas kaki, pakaian, tekstil, kebutuhan olahraga, hingga barang rekreasi. Yang keenam, daftar saham. Sektor saham ini berisi perusahaan yang menyediakan produk dan juga layanan kesehatan. Jenis perusahaan sektor saham ini antara lain menyediakan layanan kesehatan, produsen alat kesehatan medis, perusahaan farmasi, dan juga jasa ribet di bidang kesehatan. Yang ketujuh, perusahaan sektor saham ini keuangan, menyediakan jasa keuangan antara lain jasa investasi, asuransi, dan juga lembaga keuangan konsumen. Yang kedelapan, properti dan real estate.
Sektor saham ini properti dan real estate ini mencakup perusahaan pengembangan properti, real estate, dan perusahaan pendukungnya. Yang kesembilan, teknologi. Sektor saham teknologi berisikan kelompok perusahaan yang menjual produk juga layanan teknologi. Jenis perusahaan sektor saham ini antara lain perusahaan layanan internet, produsen perangkat lunak dan perangkat keras, platform media sosial, peralatan komputer, hingga peralatan elektronik. Yang ke-10, infrastruktur. Perusahaan pengembangan dan penyediaan infrastruktur antara lain infrastruktur transportasi, perusahaan telekomunikasi, teknik sipil, dan layanan publik. Yang ke-11, yang terakhir, transformasi dan logistik. Sektor saham transportasi dan logistik merupakan sekelompok perusahaan dalam bidang kegiatan perjalanan dan transportasi seperti perusahaan dalam sektor saham transportasi dan logistik antara lain perusahaan penyedia transportasi, pelayanan logistik, dan pengiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Agnes Erwin dengan nomor stambuk 2020-1008. Di sini saya akan menjelaskan video pertama dan sampai video ke-6. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai. Di dalam video pertama, yaitu analisa teknikal untuk pemula. Analisa teknikal adalah memprediksi arah harga dengan data masa lalu dengan menggunakan data aktivitas pasar di masa lalu. Umumnya digunakan untuk jual beli jangka pendek, bisa dalam hitungan menit, bisa juga dalam hitungan bulan. Bisa dipakai di saham, forex, kripto, dan lain-lain. Perilaku pasar. Yang pertama ada analisa fundamental, yaitu menganalisa kinerja perusahaan. Yang kedua analisa teknikal, yaitu menganalisa behavior para pelaku pasar. Caranya dengan melihat harga dan volume transaksi di pasar dan mencari pola-pola atau peta yang muncul. Video kedua yaitu support dan resistance. Support, harga saham seperti tidak mau turun ke bawah, harga tertentu seakan-akan sedang ada yang menyongkok dari bawah. Sedangkan untuk resistance lebih cocok menggunakan tahanan atau menahan karena seakan-akan nilai tertekan tidak bisa naik lebih tinggi. Analisa teknikal menganalisa behavior para pelaku pasar. Cara jual beli dipakai support atau resisten, yaitu perhatikan saat harga mendekati support dan resistance karena bisa membantu kita apakah bisa membeli atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Agnes Erwin dengan nomor stambuk 2020-1008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang sudah diberikan. Langkah pertama, pemahaman bisnis. XYZ Motors adalah produsen mobil yang telah beroperasi selama 10 tahun. Mereka terkenal dengan fokus pada inovasi dan kendaraan ramah lingkungan. Langkah kedua, pemahaman laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan bersih di tahun 2022 sama dengan 1.500. Yang kedua, laba kotor di tahun 2022 sama dengan Rp400. Yang ketiga, laba bersih di tahun 2022 sebesar Rp150. Langkah ketiga, rasio keuangan. Rasio utang terhadap ekuitas di tahun 2022 sebanyak 0,5. Yang kelima, rasio lancar di tahun 2022 sama dengan 2,0. Yang keenam, margin laba di tahun 2022 sebesar 10%. Berdasarkan analisis di atas, XYZ Motor memiliki pertumbuhan laba yang bagus, rasio keuangan yang sehat, dan memiliki profit yang besar
dan memiliki utang yang terbilang kecil sehingga perusahaan XYZ Motor dapat berjalan dengan mulus dan jauh dari kata bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niki Agnesia Erwin dengan nomor stambuk 2020 10028. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait dengan pembahasan pada materi yang Bapak kirim. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Investasi nilai kecil atau small cap value investing merupakan strategi investasi yang fokus pada saham-saham perusahaan kecil dengan valuasi rendah. Investor dalam small cap value investing mencari saham-saham dari perusahaan kecil yang dianggap undervalued atau dihargai lebih rendah daripada seharusnya berdasarkan fundamental perusahaan. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari potensi pertumbuhan perusahaan kecil yang mungkin belum terpantau dengan baik oleh pasar. Meskipun berpotensi memberikan hasil yang tinggi, investasi ini juga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena perusahaan kecil cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi pasar. Strategi indeks dalam investasi melibatkan replikasi atau mencerminkan kinerja suatu indeks pasar seperti S&P 500 atau FTSE 100. Investor yang menerapkan strategi indeks akan membeli portofolio saham atau obligasi yang mencerminkan komposisi indeks tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niki Agnesia Erwin dengan nomor stambuk 2020 10028. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah yang dapat diambil dalam evaluasi kinerja dan revisi strategi dalam manajemen risiko saham. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Langkah-langkah evaluasi kinerja dan revisi strategi dalam manajemen risiko saham melibatkan analisis mendalam terhadap kinerja investasi. Pertama, identifikasi tujuan investasi dan tentukan apakah strategi sesuai dengan tujuan tersebut. Selanjutnya, lakukan analisis portofolio untuk mengidentifikasi kinerja setiap saham. Selanjutnya, perhatikan faktor-faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi saham, seperti kondisi pasar dan tren industri. Tinjau ulang fenomena historis saham untuk memahami sejauh mana strategi telah berhasil, identifikasi risiko yang mungkin muncul, dan evaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diambil. Selama proses evaluasi, terlibatlah dengan ahli keuangan atau konsultan untuk mendapatkan pandangan eksternal. Revisi strategi dapat melibatkan penyesuaian alokasi aset, diverifikasi, atau bahkan penggantian saham yang tidak sesuai dengan tujuan dan profil risiko Anda. Yang terakhir, pembaharui rencana manajemen risiko Anda sesuai dengan temuan evaluasi. Jangan ragu untuk melakukan perubahan strategi jika diperlukan untuk memaksimalkan potensi keuntungan dan mengurangi risiko investasi. Dalam evaluasi kinerja dan revisi strategi manajemen risiko saham, Anda dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisis risiko. Yang dimaksud di sini tinjau risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam investasi saham Anda. Yang kedua, evaluasi kinerja historis, yang dimana periksa kinerja historis portofolio saham untuk mengidentifikasi tren dan pola. Yang ketiga, diversifikasi, yang dimana pastikan portofolio Anda cukup terdiversifikasi dan untuk mengurangi risiko spesifik saham. Yang keempat, penilaian industri, yang dimana tinjau kondisi industri terkait dengan saham Anda untuk memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja. Yang kelima, perbandingan benchmark dibanding kinerja portofolio Anda dengan benchmark industri atau indeks saham. Yang keenam, analisis fundamental.
Tinjau kembali analisis fundamental perusahaan-perusahaan dalam portofolio Anda. Yang ketujuh, revisi strategi, yang dimana sesuaikan strategi investasi Anda berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi pasar. Yang kedelapan, manajemen likuiditas, dimana pastikan ada rencana untuk mengelola likuiditas, terutama dalam kondisi pasar yang tidak terduga. Yang kesembilan, pembaharuan informasi, yang dimana pantau berita dan perkembangan terbaru yang dapat mempengaruhi pasar saham. Yang ke-10, konsultan dengan profesional, yang dimana pertimbangan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau penasihat investasi untuk saran lebih lanjut. Ingatlah selalu memperbaharui strategi Anda sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan informasi terkini. Selain itu, penting untuk tetap disiplin dalam mengikuti rencana investasi dan tidak terpengaruh secara emosional oleh fluktuasi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Niken Agnes Erwin dengan nomor stambuk 2020-10028. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sharpe rasio, Thevenot rasio, Jennings alpha, Sortino rasio, information ratio, tracking error, beta dan alpha, risk adjusted return, drawdown analysis, divisi, value, evaluasi faktor, dan jelaskan dengan rumus. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai. Sharpe rasio adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur tingkat pengembalian investasi terhadap risiko yang diambil. Semakin tinggi Sharpe rasio, semakin baik portofolio tersebut, karena menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang diambil. Thevenot rasio adalah alat evaluasi portofolio yang mengukur pengembalian investasi per unit risiko sistematis yang diambil. Dengan mempertimbangkan rasio ini, investor dapat menilai sejauh mana portofolio dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan risiko pasar yang dapat dihindari. Jennings alpha adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur kinerja relatif suatu investasi terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.